Rabi'u al-maf'ulu ma'ah. Arabi'u al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah. Bahwa bermula maf'ul ma'ah itu allazi lafaz. Yuzkaru yang disebutkan, allazi yuzkaru. Apa fungsinya? Libayan iman. Untuk fungsinya untuk menerangkan, menjelaskan seseorang fa'alal fi'la. Fa'alal fi'la ya. Menjelaskan, menerangkan identitas seseorang fa'alal fi'la, yang melakukan pekerjaan. Bimuqaronatihi, bimuqaronatihi, dengan berbarengan, dengan secara berbarengan. Jadi maf'ul ma'ah adalah lafaz yang disebutkan tujuannya bahwa itu orang melakukan pekerjaan itu secara berbarengan. Nanti ada rokatnya ya? Manfaalah kan ya? Contoh, nahu sirtu wan naila. Naila apa nila ya? Nail, sungai Nil. Nail apa nail? Sirtu wan nila, apa naila? Sungai Nil. Nila apa sungai Nil? Sungai Nil apa sungai Naila sih? Nail. Ya pokoknya bahasa Arabnya Nil gitu dah. Sirtu wan nila, naila apa nila? Dari dan naila apa nila? Nila nama mahasiswi ya. Anda maklum. Lu ada Linaili. Cocok kena Linailil anam. Nailil anam, agar mendapat manusia sejati. Anam. Sirtu wan naila, saya berjalan bersama sungai Nil. Saya jalan. Sungai ini nggak jalan, maksudnya sungai ini ya kayak bareng jalan gitu. Namanya mukorona. Paham nggak maksudnya? Anaila, nila apa nila itu dit? Nila. Ya nila. Sebelum ya kasroh. Saya jalan bareng sungai Nil. Anila maf'ul ma'ah, baca nasab. Anila ini dikatakan maf'ul ma'ah libayan liman fa'alal fi'lah bimuqaronah. Ya, mannya siapa? Itu tuh domir. Mana? Libayan liman. Mana siapa? Ela domir itu sirtu. Ini mana siapa? Untuk menjelaskan orang yang melakukan pekerjaan secara berbareng. Mana siapa? Libayan liman. Mana siapa? Itu domir itu. Sirtu kan ada domir itu. Masuk nggak? Orang itu berjalan, ya, mau nggak? Makanya gue juga kaguanin libayan iman, fa'alal fi'la bimuqaronatihi. Jadi anila itu dikatakan maf'ul ma'ah, fungsinya libayan iman, fa'alal fi'la. Mannya itu kan fa'alal fi'la,
melakukan pekerjaannya apa? Berjalan. Kata-kata sirtu itu kan fiil. Saro dari saro, fiil madinya saro. Saru sarot sarota sirna. Sirta sirtuma ba'u ba'ata bi'na. Apa maksudnya? Nyam enggak? Ya. Sirtu wan nila maf'ul ma'ah dibacana nasab. Fungsinya libaya niman fa'alal fi'la bimuqaranati. Begitu doang udah. Ntar ada wawunya dia, wawu ma'ah namanya. Al-maf'ulu ma'ah ai huwa, yakni bermula maf'ul ma'ah itu al-ismu isim, al-mansubu yang dibaca nasab. Tuh ya, ada wawunya wawu ma'ah ya. Allazi yudkaru, yang disebutkan ba'da wawin, setelah huruf wawu. Berarti maf'ul ma'ah harus ada huruf wawu. Allazi yudkaru ba'da wawin, itu ada wawunya tuh. Wan nila, wawunya bimakna ma'ah. Kan wawu banyak kan artinya dan ya, tapi wawunya bimakna ma'ah. Ini agak bingung ntar kalau praktekin. Wawunya bimakna ma'ah. Dan biasanya kalau artinya dan atop gitu. Ja Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr, kan bisa gitu. Tapi ini wawunya artinya ma'ah. Libayani zati itu yang fungsinya untuk menjelaskan si zat, sosok tadi tuh, orang yang melakukan pekerjaan. Alati fa'alal fi'la ma'aha, itu ya, yang zat tersebut telah melakukan pekerjaan berbarengan. Yang zat tersebut melakukan melakukan pekerjaan ma'aha secara berbarengan, dengan catatan masbuqon bijumlatin fiha. Masbuqon bijumlatin, yang didahului jumlah, yang didahului kalimat jumlah dengan jumlah. Sirtu wanila dikatakan maf'ul ma, dibaca nasab. Yang sebelumnya ada wawunya bimana ma'ah, yang tujuannya libayaniz zat allati fa'alal fi'la ma'aha, melakukan pekerjaan secara berbarengan, dengan catatan masbuqon bijumlatin, dalam keadaan didahului jumlah. Jumlahnya mana? Sirtu jumlah apa? Fi'liyah. Kemarin udah nih jumlah bab mutada khobar ada dua, mufrad ghairu mufrad. Mufrad tetap az-zaidani qaimani dikatakan mufrad, az-zaiduna qaimuna dikatakan khobar mufrad. Yang ghairu mufrad 4. Ghairu mufrad jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzarab, sama yang kedua duanya lagi sibih jumlah, dzarab sama jer. Kenapa dikatakan sibih jumlah? Karena nyimpen kainun nama istaqarra. Kemarin Zaidun fid dari ai Zaidun kainun fid dari.
Zaidun indaka, ay Zaidun istaqarra indaka, kan gitu kemarin. Makanya dikatakan si B jumlah gitu kudu ingat bang ya. Nah kayak ya. Alright, masuk gak? Yang didahului masbukon bijumlatin sebuah jumlahnya itu tuh. Sirtu dikatakan jumlah karena terdiri fiil sama fa'il. Benar nggak? Sirtu fiil fa'il. Fa'ilnya kan kalau jumlah fiilnya kan fiil fa'il. Ya itu fa'ilnya domir. Domir. Fa'il ada dua kan? Cocok nggak? Ada dua. Ada fa'il zohir, ada fa'il yang berubah isim do. Masuk nggak? Nah, jumlah itu pihak fi'lun. Pihak fi'lun. Au ismun. Oh, ini kagak ada koma-komanya ini. Lucu nih. Pihak fi'lun. Au ismun. Yang di dalam jumlah itu bermula jumlah fi'liyah au ismun atau jumlah ismiyah. Pihak fi'lun au ismun. Pihak khabar muqaddam. Fi'lun mubtada muakhar. Belum belum. Ntar belum. Khabar muqaddam apa namanya? Mubtada muakhar. Pihak fi'lun au ismun. Yang jumlahnya itu terdiri jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Udah habis tuh di koma lagi. Fihi ya. Fihi maknal fi'li. Dikatakan jumlahnya fi'liyah sama ismiyah atau ismi fihi maknal fi'li. Ya Allah ya Rabbi. Taruh ya Allah. Fihi ada oh iya fihi ya Allah maknal fi'li maknal fi'li ya wa hurufihi yang di dalamnya terdapat makna fi'il, makna pekerjaan atau huruf-huruf pekerjaan. Jadi dengan catatan dikatakan maf'ul ma'ah harus didahului jumlah, bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Yang mana kalau ismiyah ya? Kalau ismiyah fihi maknal fi'li wa hurufihi. Fihi maknal fi'li wa hurufihi. Menyimpan makna pekerjaan atau huruf-huruf pekerjaan. Bentar, contohnya lihat. Ya, jadi jangan titik dulu. Kita lihat contohnya gitu ya. Masih bulat kan loh? Lihat contohnya dulu. Ntar agak bingung. Contoh, nahu ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Datang raja gubernur. Amir, raja gubernur, amir gubernur. Ya, terlalu dah pokoknya amir tokoh sentral ya. Tokoh penting. Ja'al amiru wal jaisha. Beserta tentara, bala tentara. Wal jaisha namanya maf'ul ma'ah, dibaca nasab. Ada huruf sebelumnya, ada huruf wawu di mana ma'ah. Sebelumnya masbukon bi jumlah. Sebelumnya ada mana jumlahnya? Itu jumlah pilihan. Mana jumlah ja'al jumlah kan?
Wa istawal ma'u wal khoshabata. Wa istawal ma'u wal khoshabata. Ntar jangan terkicau ya. Sirup tuh wa istawal ma'u wal khoshabatu. Salah tuh. Itu atop itu. Itu atop. Kalau ini enggak, kalau atop kan mutlaqul jam'i mananya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Tapi kalau yang maf'ul ma'a mananya ma'a. Arti istawal ma'u wal khoshabatu. Naik air. Istawa naik. Al ma'u air itu. Wal khoshabata itu tuh. Beserta kayu. Itu kayak apa namanya? kubik-kubik gitu kan ya, kubik-kubik ya. Ketika ditambahin airnya naik, kayunya malah nggak naik, paham ya? Airnya naik, kayunya nggak naik. Jadi ntar maknanya bisa beda ya. Istawal ma'u wal khoshabatu bisa, tapi ntar maknanya beda. Beda. Ja'a Zaidun wa Amron. Datang Zaid berbareng. Itu maknanya ntar lah. Maknanya jadi rancu. Nah kita bab atop tergitanun dah pokoknya. Wa istawal ma'u wal khoshabata. Ini jadi terkecoh ntar kalau nggak ngerti maf'ul ma'ah. Istawal ma'u wal khoshabatu. Wal khoshabata maf'ul ma'ah dibaca nasab. Sebelumnya ada huruf wawu bimana ma'ah. Didahului jumlahnya fi'liyah. Istawal ma'u. Nah ini nih. Wa ana sairun. Wanila. Wa ana bermula saya itu berjalan. Orang yang berjalan. Wanila berbarengan sungai Nil. Saya jalan. Sungai ini juga jalan. Wanila maf'ul ma'ah. Dibaca nasab. Pakai fathah nasabnya. Simufrad. Didahului wawu. Sebelumnya ada jumlahnya ismiyah. Fihi maknal fi'li wa hurufihi. Yang di dalam jumlah ismiyah itu menyimpan makna huruf. Ya Allah, mana huruf? Hurufnya bukan huruf itu ya. Hurufnya bukan huruf-huruf begitu, huruf kaf, an, lan, izan, kai, walamu kai, bukan huruf itu. Harf pun juga maknanya pekerjaan. Ya, harf pekerjaan. Hirfatuhu, apa kerjanya? Hirfatuhu, apa kerjanya? Ana sairun, jumlah ismiyah. Tapi di dalam jumlah ismiyah itu tersimpan makna fi'li. Saya jalan. Kan makna fi'li itu. Saya jalan. Ya isim, ismiyah. Tapi maknanya fi'il. Saya jalan. Gak mungkin jalan diam. Pasti jalan bergerak. Berarti kan fi'il. Ya. Wanila. Bersamaan sungai Nil. Banget itu. Aduh, puyeng gua nih. Ayo. Masuk gak? Qauluhu bi muqaranatihi. Mana muqaranah? Libayani man fa'alal fi'la bi muqaranatihi. Ya, coba kita ya. Wal muradu biha, bermula yang dimaksud dengan muqaranah, menjelaskan sosok orang yang melakukan pekerjaan secara berbarengan. Yang dimaksud berbarengan apa? Ayyakuna al ismu ma'al fa'ili. Ayyakuna al ismu ma'al fa'ili. Adalah kalimat isim itu ma'al fa'ili, berbarengan dengan fa'il.
berbarengan dengan fa'il. Kalimat isim apa? Kalimat isim yang mana nih? Berbarengan dengan fa'il. Kalimat isimnya yang mana? Kalimat isimnya adalah kalimat isim itu berbarengan dengan fa'il, bersama fa'il. Nilainya. Enggak. Berbarengan dengan fa'il. Sirtu aja tuh. Paham enggak? Kalimat isim maf'ul ma'ah itu berbarengan fi suduril fi'li anhu, dalam kemunculan, muncul, sumber, bisa tuh sumber kayak manba, sumber muncul pekerjaan dari si fa'il, dari si anhu, dari si fa'il. Yang namanya muqarana ayakuna al ismu al ismu dong, isimnya kana, isimnya kuno, ayakuna al ismu ma'al fa'ili fi suduril fi'li anhu, sama-sama dalam satu titik memunculkan satu pekerjaan dari sifat. Nah, ketika fa'il melakukan jalan, kalimat isim yang jadi maf'ul ma'ah juga jalan. Itu sama-sama jalan. Hah? Kok ada wa ma'a ya? Wa ma'a lagi ya. Wa ma'al maf'ul atau kemana nih berarti? Biasanya kurang banyak misalnya. Wa ma'al maf'uli atau kemana nih? Dan bersamaan maf'ul. Ada nggak contohnya fi'il, fa'il, maf'ul? Bukan ke sana. Wa ma'al maf'uli fi wuqu'il fi'li, apa tuh bacaannya? Hah? Alaihi fi zamanin wahidin. Jadi namanya muqaranah adalah kalimat isim maf'ul ma'ah itu berbarengan fa'il dalam pekerjaan, dalam satu dalam satu pekerjaan yang sama gitu ya. Suduril fi'li anhu wa ma'al maf'uli, dan beserta yang dikerjakan. Bukan maf'ul bi yang mana nih? Dan beserta yang dikerjakan, yang dikerjai. Yang dikerjai apa? Jalan. Ya. Dan beserta yang dikerjai, dikerjakan gitu. Dikerjakan fi wuqu'il fi'li, di dalam tindakan pekerjaan. Ya wuku mana jatuh, wuku waqa'a yaqa'u wuqu'an, mana jatuh waqa'a, tindakan pekerjaan alaihi atas maf'ul fi zamanin wahidin, dalam satu waktu yang sama, Coba dah, itu muqaranah tuh, ayakuna al ismu ma'al fa'il fi suduril apa sih mana etos kerja etos kerja ya, fi suduril fi'li anwal wa ma'al maf'ul, yang dikerjakan, perkara yang dikerjakan bareng dalam satu masa. Berarti bisa jadi kalau atop ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid wa Amrun, itu mana masih bisa Zaid datang kapan gitu. Kayak summa masaufa. Ja'a Zaidun
summa amrun. Ama fa ja'a zaidun fa amrun ja'a zaidun summa amrun. Datang Zaid. Pas summa kemudian jarang sehari 2 hari datang Amr. Ja'a zaidun, datang Zaid. Wa amrun. Pas 5 menit kemudian datang A. Nah itu kan atop kayak begitu gambarannya. Tapi kalau maf'ul ma'ah enggak sama dan iya pas apa sih? Itu maf'ul ma'ah namanya. Tahu nggak? Itu yang dimaksud mukorona. Pekerjaan nama action tindakan dalam satu waktu. Apa sih? Action apa? Hah? Fi zamanin. Maksudnya? Itu namanya maf'ul ma'ah. Kagak mungkin air naik entar ke belakang kan kayunya soalnya ini bareng ya. Gak mungkin raja datang dirian, masa centengnya kagak gitu belakangan. Itu namanya maf'ul ma'ah. Bisa beda nggak? Soal si orang dulu kali. Masuk. Itu namanya mukorona. Iya dong. Kalau mau corona kan nggak mungkin. Bukan corona. Kalau mau corona kan ini sih. Itu mau corona. Dalam pekerjaan nama yang dikerjakan. Kalau ini mau corona, barang-barang belajar. Ini mau corona loh. Tapi kalau belakangan gak mau corona. Hah? Otaknya gak mau corona. Kalau dari Fatihah bareng berarti mau corona. Kalau nyampe setengah 6 mau jam 6 bukan mau corona itu. Mutaakhir. Ada mutaakhir. Lambat. Ya. Masuk ya, Dit? Masih banyak lagi nih. Ini ntar ada perbedaannya tuh atop sama maf'ul ma'ah. Walinas bima waqa'a ba'dal wawi ala annahu maf'ulun ma'a tanbihun. Tanbih, peringatan, poin penting. Tanbihun poin penting. Nanti sih ya. Walinas bima, dan nasabnya perkara, nasabnya lafaz waqa'a ba'dal wawi yang berpredikat yang jatuh, ya Allah. Waqa'a yang jatuh ba'dal wawi setelah wawu ala annahu atas bahwasanya lafaz tersebut maf'ulun ma'ahu jadi maf'ul ma'ah, jadi lafaz yang jatuh setelah wawu yang predikatnya jadi maf'ul ma'ah. Ya, salah suhalatin itu ada 3 keadaan. Salah satu halatin bermula ada 3 keadaan. Biasa khabar muqaddam, mubtada, wa akhir. Ada khabarnya jar yang ngajur. Lafaz yang jatuh setelah wawu ma'ah itu ketika jadi maf'ul ma'ah ada 3 bentuk. Wanila tuh ada 3 bentuk. Wal khosyabata ada 3 bentuk, 3 keadaan. Ahaduha yang pertama ayyakuna wajiban. Itu hukumnya adalah wajib. Wajib apa? Wajib jadi maf'ul ma'ah. Berarti kalau nggak dijadikan maf'ul ma'ah, lawannya wajib haram. Neraka. Yang aja tahu lagi, waduh haram ya, soal masuk neraka. Lalu lagi ngomongin Allah, nggak kagak masuk neraka. Salah bacaan, baca kitab, baca bahasa Arab ya nggak masuk neraka lah. Kecuali salah baca Quran baru masuk neraka. Wadzalika, dan bermula hal itu idza imtana atfuhu, manakala enggak boleh menjadi atop, tercegah pengatopannya. Ya, atop kan udah ya gitu ya,
atap kan tabe ya, biasanya tabe ada 4. Naat, atop, badal, taukid 4. Enggak boleh dijadikan atop, wajib jadi maf'ul ma'ah dibacana. Contohnya kaqaulika istawal ma'u wal khosyabata, ini nggak boleh nih jadi atop, nggak boleh istawal ma'u wal khosyabatu, nggak boleh. Fala yasihu rab'uhu, maka tidak boleh membaca ropa lafaz khosyabah, nggak boleh. Harus istawal ma'u wal khosyabata, nggak boleh wal khosyabatu. Atfan alal ma'i, diatofkan kepada lafaz al-ma'a, al-ma'u, diatofkan kepada lafaz al-ma'u. Secara sih agak ntar ya istawal ma'u wal khosyabatu, betul diatofin, tapi nggak boleh pengatopannya ke lafaz al-ma'u. Contoh kayak itu nggak boleh. Li'annal makna, karena bahwasanya maknanya, artinya yaqtadi, itu menuntut, hina izin, ketika itu, anal istiwa'a, bahwasanya istiwa, apa tadi istiwa? Masdar dari istawa. Istawa yastawi istiwaan, maknanya naik. Alladzi huwa al-irtifa'u, yang bermula istiwa itu maknanya naik. Irtifa, naik, ngangkat, naik. Itu waqa'a minal ma'i, terjadi dari air. Wal khosyabati, ya ini boleh wal khosyabati ini. Dan lafaz kayu, ma'annahu, berserta bahwasanya hal itu lam yaqo, tidak mungkin, tidak bisa terjadi, illa minal ma'i faqat, kecuali dari air saja, saja. Jadi kenapa istawal ma'u wal khosyabata, tidak wal khosyabatu, nggak bisa diatofin? Maknanya li'annal makna yaqtadi hina izin anal istiwa alladhi huwa al-irtifa'u waqa'a, bersumber terjadi dari airnya, makayu ma'an. Kan mau corona soalnya, airnya jalan, airnya naik, ya kayunya juga naik gitu. Paham ya? Itu kayak ukuran apa sih yang di kali-kali Ciliwung kan ada tuh ukurannya berapa kubik kayak saluran itu ya. Airnya naik ya kayunya naik gitu. Tapi kayunya nggak naik, seakan-akan naik. Ya. Berarti nggak bisa itu. Ya apa istawal ma'u wal khosyabatu. Kalau istawal ma'u wal khosyabatu, gimana ceritanya? Orang secara realita kan mukorona hakiki itu. Enggak ya? Mukorona total itu, Ya nggak mau, ntar lu air gua naiknya belakangan kan, nggak bisa itu kayu ngomong gitu ya. Iya, mukorona total udah nggak bisa ditawar. Jadi nggak bisa diatop. Nah, itu maksudnya. Ntar ada yang bisa digoyang, yang kedua ketiga bisa digoyang. Bisa digoyang. nggak dijadiin maf'ul mutlak, nggak jadikan maf'ul bisa jadi ntar diatopin. Kalau yang pertama hukumnya nggak bisa digoyang,
Paham ya? Wajib. Ya, ambil wajib haram. Masuk neraka. Nah, Masuk neraka. Penjalan. wajib fikih surga. Ya surga. Nggak wajib kebalikannya haram. Tapi kalau wajib akidah, teologi, musyrik lu. Kafir. Allah wajib punya sifat wujud, nggak wajib, musyrik lu goblok. Murtad, paham ya? Iya. Jadi hukum substansinya bisa berubah, tinggal fannya. Ya, kalau fan fikih ya neraka, kalau fan akidah ya bisa masuk. Mana maksudnya? Masuk. Ini. Tes. Wah, ini enggak. Ini ngaji ini lagi di luar yang angkat ini yang